Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas studi kasus mengenai penerapan struktur data khususnya Q pada sistem antrian pasien. Sebelum masuk pembahasan, kami sempat bingung juga untuk memilih studi kasus ini, karena kalau antrian itu kita pikir hal yang biasa atau sederhana, tapi setelah diamati ternyata dalam konteks seperti rumah sakit atau klinik, pengelolaan antrian itu cukup penting dan tidak sembarangan. Karena kalau tidak diatur dengan baik bisa menimbulkan kebingungan, ketidakadilan, bahkan membuat pelayanan jadi kurang efektif. Coba kita bayangkan situasi di sebuah klinik atau di rumah sakit. Di sana banyak pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Setiap pasien datang dengan waktu yang berbeda-beda dan semuanya ingin segera dilayani. Kalau dipikir-pikir, sistem antrian pasien itu sebenarnya masalah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi sering sekali dianggap sepele. Padahal ketika kita masuk ke lingkungan rumah sakit atau klinik, di situ mulai kelihatan betapa kompleksnya pengelolaan antrian. Tidak hanya soal siapa yang datang duluan, tapi juga bagaimana memastikan semua pasien dilayani secara adil, tidak saling mendahului, dan tetap efisien. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini latar belakang masalahnya yaitu yang pertama, ada pasien datang dengan waktu yang tidak teratur, tidak ada sistem antrian yang jelas, potensi kekacauan dan ketidakadilan, kemudian pelayanan menjadi tidak efisien. Kesalahan utama dalam sistem antrian pasien itu sebenarnya ada di beberapa hal. Yang pertama, menentukan urutan pelayanan, yang kedua menjaga keadilan, dan yang ketiga menghindari konflik. Kalau dipikir-pikir, masalah ini sebenarnya sederhana tapi cukup penting. Karena yang jadi pertanyaan utama itu siapa yang harus dilayani duluan. Kalau tidak ada urutan yang jelas, bisa terasa tidak adil bagi pasien. Dan dari situ biasanya mulai muncul konflik kecil, misalnya ada yang merasa disalib atau didahului. Kenapa kita menggunakan Q? Karena Q menggunakan konsep FIFO, first in first out, dan kemudian sesuai dengan logika kehidupan sehari-hari dan juga mudah untuk diterapkan. Itu sebenarnya konsepnya sederhana, yaitu siapa yang datang duluan, itu yang dilayani duluan. Konsep ini sangat cocok untuk kasus antrian pasien karena tidak perlu perhitungan yang rumit, dan kita tuh hanya perlu mengikuti urutan kedatangan saja. Dan yang menariknya, konsep ini juga terasa lebih adil dan manusiawi, karena memang seperti itu yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Konsep dasar dari Q terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, NQ, yaitu masuk ke dalam antrian. Yang kedua, DQ, yaitu keluar dari antrian. Dan yang terakhir, urutan tetap terjaga. Q juga membantu dari sisi sistem. Misalnya saat pasien datang dan melakukan registrasi, datanya akan dimasukkan ke dalam antrian yang disebut NQ. Kemudian saat sudah waktunya dilayani, pasien akan dipanggil satu persatu dari depan atau disebut DQ. Jadi prosesnya itu terstruktur, tidak acak. Dengan begitu sistem antrian ini tuh jadi lebih mudah untuk diterapkan baik secara manual maupun digital. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ilustrasi alur kerjanya. Yang pertama, pasien datang ke loket, dan yang kedua, data pasien akan dicatat. Ketiga, pasien akan masuk ke dalam antrian atau yang disebut NQ. Kemudian pasien menunggu giliran lalu dipanggil saat berada di posisi depan atau DQ. Dan yang terakhir, pasien akan dilayani oleh dokter. Dari alur ini bisa kita lihat bahwa proses antrian itu berjalan secara berurutan dan jelas. Tidak ada yang saling mendahului karena semuanya itu mengikuti aturan yang sudah ada di dalam Q. Membahas pada Python, pertama-tama kita akan mengimport library. Di sini ada from Q, import Q. Q ini digunakan untuk mengelola data antrian dengan prinsip FIFO, yaitu first in first out, di mana data yang masuk pertama akan diproses terlebih dahulu. Lanjut kita membuat variabel. Di sini ada antrian sama dengan Q. Ini digunakan untuk membuat objek antrian. Selanjutnya ini ada nomor antrian. Ini digunakan sebagai penomoran otomatis pasien. Setiap pasien yang masuk akan mendapatkan nomor urutan yang terus bertambah. Lanjut kita membuat fungsi. Pertama ada fungsi tambah pasien. Di sini ada def tambah pasien. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan pasien ke dalam antrian. Lalu ada kata kunci global.
ini digunakan agar variabel nomor antrian bisa diubah di dalam fungsi. Selanjutnya, ada nama sama dengan input, masukkan nama pasien. Program ini meminta input nama pasien dari pengguna. Lanjut, ada antrian, titik put. Data pasien ini akan dimasukkan ke dalam queue menggunakan put. Input ini adalah operasi enqueue atau menambahkan ke belakang antrian. Data disimpan dalam bentuk nomor dan nama. Lanjut, di sini ada print pasien nama. Ini untuk menampilkan nomor antrian pasien. Nomor antrian kemudian ditambahkan 1 untuk pasien berikutnya. Selanjutnya ada fungsi panggil pasien. Di sini ada def panggil pasien, if not antrian empty. Fungsi ini digunakan untuk memanggil pasien, sedangkan empty ini digunakan untuk mengecek apakah antrian kosong. Lanjut, di sini ada nomor, nama, antrian get. Get ini digunakan untuk mengambil data dari depan queue. Ini disebut operasi di queue. Selanjutnya ada print, memanggil pasien nomor. Ini untuk menampilkan pasien yang sedang dipanggil. Baru ada else, titik 2 print, antrian kosong. Ini jika tidak ada pasien, program akan menampilkan pesan bahwa antrian kosong. Lanjut, di sini ada fungsi lihat antrian. Pada def lihat antrian ini, if not antrian empty ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi antrian. Temps, karena queue tidak bisa diakses langsung, kita gunakan list sementara. Lalu ada while not antrian titik empty. Data sama dengan antrian. Ini semua data diambil satu persatu dalam queue, disimpan ke dalam list temp. Lalu ada from nomor, nama in temp. Ini untuk menampilkan data pasien sesuai urutan. Lalu ada print, antrian kosong. Jika kosong, tampilkan pesan. Selanjutnya di sini ada fungsi menu. Di sini ada def menu, print, sistem antrian klinik. Di sini ada print 1 tambah pasien. Ini agar setelah kita run nanti akan muncul tambah pasien, sama ada print 2 panggil pasien, lihat antrian dan keluar. Fungsi ini akan menampilkan pada menu kepada pengguna. Selanjutnya di sini ada program utama. Di sini ada while true. Program while true ini program akan berjalan terus-menerus sampai dihentikan. Lalu ada di sini menu pilih input, pilih menu 1 dan sampai 4. User akan memasukkan pilihannya. Di sini ada percabangan program, ada if elif. Di sini ada if pilih sama dengan 2.1. Di sini akan, jika kita milih ini akan muncul fungsi tambah pasien. Jika kita memilih 2, kita akan memilih fungsi panggil pasien. Kita memilih 3, maka kita akan beralih ke fungsi nomor 3. Selanjutnya di sini ada nomor 4. Jika kita memilih nomor 4, program akan selesai. Di sini ada print pilihan tidak valid, ini untuk menanggung input yang salah. Selanjutnya kita akan mencoba kode yang kita buat. Di sini kita akan memilih 1. Kita akan mencontoh untuk nama Rain. Lalu kita akan menambahkan lagi Fatir. Sini jika kita pilih nomor 3, maka di sini akan berurut nomor sesuai yang kita masukkan. Seperti tadi kita masukkan Rain pertama, maka Rain akan mendapatkan nomor 1. Jika kita pilih nomor 2, kita memilih untuk memanggil pasien,
maka yang terpanggil adalah Rain. Dan jika kita memilih nomor 3 lagi, maka yang tersisa hanya Fatir, karena kita sudah memanggil nomor 1 tadi yaitu Rain. Dan akhir kita memilih nomor 4. Program selesai, terima kasih. Dan jika kita run lagi, lalu kita memilih nomor 5, program akan muncul pilihan tidak valid. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kelebihan Q dalam sistem antrian pasien, kelebihannya itu terdapat 3, yaitu rapi dan terstruktur, adil, serta mudah digunakan. Menurut saya, kelebihan Q dalam dalam sistem antrian pasien itu memiliki kelebihan utama, yaitu ada di kesederhanaannya. Tapi justru dari situ dia jadi efektif. Sistem jadi rapi, tidak membingungkan, dan semua orang masa diperlakukan adil. Lanjut ke pengembangan dengan Python. Apa sih hubungannya Q dengan pengembangan dalam Python? Q dapat diimplementasikan dengan Python. Yang kedua, menggunakan list atau library Q, serta mendukung sistem antrian di digital, serta bisa dikembangkan menjadi aplikasi sederhana. Di tahap ini, saya mulai berpikir bagaimana konsep Q ini bisa diterapkan secara nyata menggunakan Python. Ternyata cukup sederhana, karena Python sudah menyediakan struktur yang bisa digunakan untuk antrian. Bahkan tanpa library tambahan pun bisa. Lanjut, terakhir kesimpulan dalam sistem antrian pasien menggunakan Q ini, yaitu sistem antrian pasien memiliki permasalahan dalam keteraturan dan keadilan. Q menjadi solusi karena konsep FIFO, first in first out. Alur Q membantu pelayanan lebih terstruktur dan jelas, dapat diimplementasikan dengan Python dengan sederhana, masih bisa dikembangkan menjadi sistem yang lebih kompleks. Kalau saya simpulkan, dari awal permasalahan itu sebenarnya muncul karena tidak adanya sistem yang mengatur antrian dengan jelas. Nah, dari situ muncul kebingungan nih dan ketidakadilan dalam pelayanan pasien. Lalu setelah dipelajari, konsep Q ini ternyata bisa jadi solusi yang cukup sederhana tapi efektif karena menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in first out, di mana yang datang dulu dilayani dulu. Ini terasa logis dan mudah diterapkan. Karena kan yang paling cepat datang yang pasti dia yang paling duluan untuk didahulukan ya, kalau dalam antrian pastinya. Ini terasa logis dan mudah diterapkan. Selain itu, alur Q juga membuat sistem jadi lebih terstruktur. Tidak ada lagi yang saling mendahului karena semuanya sudah mengikuti urutannya. Dan yang paling menarik, konsep ini tidak hanya berhenti di teori. Dengan Python, kita bisa langsung membuat simulasi sederhana, bahkan mengembangkannya menjadi aplikasi yang lebih lengkap, seperti sistem antrian pasien yang kami buat ini. Jadi, menurut saya pribadi, Q ini walaupun sederhana, tapi sangat relevan untuk menyelesaikan masalah antrian di dunia nyata. Oke, inilah project dari kelompok kami tentang sistem antrian pasien menggunakan Q. Semoga ini bisa menjadi suatu project yang bermanfaat buat kita semua dan menjadi pelajaran bahwa pentingnya sebuah sistem penggunaan pemilihan sistem konsep yang benar dalam kehidupan nyata seperti Q yang ini salah satunya. Sekian dari kelompok kami. See you.